Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas pertandingan dari Grand Final Freestyle Chess Grand Slam di Afrika antara Levon Aronian berhadapan dengan Magnus Carlsen. Ya teman-teman, freestyle chess ini adalah jenis permainan catur yang pertama kali diperkenalkan oleh atau dibuat oleh legenda catur Amerika Serikat namanya Bobby Fischer. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya dengan jenis catur normal yang biasa kita mainin, lihat deh posisi awalnya. Raja memang ada di petak tengah, tapi lihat posisi lainnya. Jadi, kenapa namanya freestyle chess dan ada 960 kemungkinan posisi awal acak dari jenis permainan catur ini. Permainan catur ini nggak ada teorinya, jadi seru banget ya. Kalau catur normal kan ada teorinya, Sicilia, French Defense, atau London System. Nah, kalau jenis catur ini nggak ada. Oke, Levon Aronian di game pertama pegang buah putih, dan ini adalah game yang menentukan untuk kedua pemain. Formatnya dari final ini adalah 2 kali permainan. Siapa yang mencapai poin paling banyak dari 2 kali permainan, dia yang jadi juara. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess, dan jangan lupa daftar RL Chess Academy untuk jadi pemain catur yang lebih hebat lagi. Oh ya, aku juga mau promosi nih teman-teman. Buat kalian yang memiliki anak atau kalian masih usia dini, kalian bisa ikutin turnamen namanya Universal Junior World Amateur Chess Online Turnamen tahun 2026 Januari tanggal 10 dari 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ini daftarnya murah banget, cuma 20.000. Kalian bisa kunjungi atau tinggal scan aja nih barcode di sini. Ya, atau kalian bisa kunjungi http universal2026.card.co atau cek postingannya di Instagram aku. Yuk kita bahas pertandingannya. Itu turnamennya untuk seluruh Indonesia ya, jadi jangan lupa join. Putih Levon Aronian memulai dengan langkah D4, kemudian F5 dan F3. Nah, ini baru menarik nih teman-teman, baru 2 langkah tapi Magnus menghabiskan waktu cukup banyak setelah Putih mainkan langkah F3. Nggak tahu kenapa di game pertama ini. Dan kemudian akhirnya Magnus memilih langkah E5. Lihat waktunya tinggal 19 menit ya, dari format 30 menit bonus waktu 15 detik. Magnus memilih melakukan gambit pion di langkah kedua, dimakan oleh Levon. Kemudian dia mainkan kuda B ke petak C6. Kesulitan dari posisi ini menurut saya adalah adanya kuda di petak D1 ya. Kalau ini mungkin normal. Nah, kuda D1 ini mau ditaruh di mana supaya posisinya jadi bagus. Kemudian Levon mainkan kuda D ke petak C3, nggak mau jagain pionnya. Ya, lebih mentingin pengembangan perwira, sama kayak catur normal. Hitam nggak mau makan Magnus, dia mainin kuda E6. Levon akhirnya mendobrak petak center dengan E4, pertukaran terjadi, kemudian dimakan lagi pakai kuda. Kemudian hitam mainin langkah B6, Magnus masih nggak mau makan nih. Dia lebih pilih untuk pengembangan perwira lagi. Levon juga nggak mau jaga, dia kembangin perwira, kuda B ke petak C3, hitam bishop B7. Nah, karena perwira udah aman ya, Levon unggul 1 pion, Magnus nggak mau makan, akhirnya dijagalah pion ini, F4. Kemudian hitam di sini langkah yang terbaik harusnya kuda ke petak C5 dengan tujuan menawarkan pertukaran kuda dan supaya menterinya aktif. Apabila terjadi pertukaran juga gajahnya aktif. Nah, tapi Magnus di sini pilih melakukan rokade ke sayap menteri. Nih. Kalau kita catur biasa mungkin bingung ya. Lah kok bisa? Nah, kayak tadi. Nah, inilah jenis catur 960. Jadi dia bisa tetap melakukan rokade ke sayap raja atau ke sayap menteri, tapi dengan cara-cara ada rule-nya, yaitu ya tetap tidak ada yang menghalangi pergerakan perwiranya, raja belum pernah bergerak, benteng juga tidak dalam posisi sekak, dan tidak ada yang mencegah raja untuk jalan. Langkah ini dianggap meragukan ya, karena harusnya kuda C5 tadi. Nah, kemudian putih lanjutkan bishop E3, mengembangkan perwira. Hitam, ya dia mau nyerang, dia mainkan langkah D5, yang membuat keunggulan putih jadi besar. En passant dilakukan, langkah spesial dalam permainan catur. Kemudian bishop makan D6. Jadi, yang saya mau garis bawahin adalah di game ini, sacrifice pion yang dilakukan oleh Magnus di awal tadi sangat penting, membuat Levon Aronian akhirnya unggul 1 pion, dan sampai langkah ke-10 ini Magnus belum dapetin pionnya balik.
ya. Tadi pada saat posisi ini harusnya jangan D5. Menurut engine harusnya menteri ke petak F7 ya. Kemudian dobrak dengan langkah G5 kayak gini. Menteri F7, menteri F2, nah kemudian gajah B4. Ganggu terus. Dengan pilihan D5 ini membuat Levon akhirnya unggul bersih nih. Gajah D6, Queen ke petak F2, Queen ke petak F7. Unggul bersih itu gimana sih? Unggul bersih itu kayak nggak ada konversasi serangan yang dilakukan oleh hitam. Nah setelah Queen F7 malah Levon makin kuat dengan ancaman Bishop C4. Pin. Pion nggak bisa dimakan ya, karena makan kuda jatuh perwiranya. Queen ke petak F5 dimainkan, putih mengamankan raja dengan rokade panjang. Rokade ke sayap menteri. Ya, pion tetap nggak bisa dimakan, karena kalau misalkan makan pakai kuda, gajah dimakan, kuda jatuh. Kalau gajah yang makan pion, kuda dimakan, gajahnya jatuh. Hitam mainkan langkah raja B8, putih masuk dengan benteng D5, hitam Queen F8, dan langkah berikutnya, langkah ke-15, Sacrifice Rook dilakukan oleh Levon. Coba lihat waktunya. Magnus tinggal 49 detik di langkah ke-15 ini, sementara Levon 18 menit. Benteng makan benteng dilakukan, kuda makan benteng, Queen makan kuda, dan kemudian benteng D1 diancam terus, Queen E7, benteng E1. Hitam kuda A5, putih Bishop D3 dulu. Hitam Queen ke petak D7, putih mainkan langkah ancaman F5, kuda mundur ke petak D8, putih Bishop F4, menekan petak C7. Hitam kuda D ke petak C6, putih G4, majukan pion. Hitam H6, mencegah setup dua pion sejajar. Putih mainkan langkah propilaksis. Ya, bingung ya di sini. Dia mainkan langkah pencegahan kuda ke petak B4 sekaligus mau B4. Hitam mainkan kuda B3 skak. Kalau dimakan gajahnya kena. Nggak mau. Geser raja B1. Hitam kuda C5. Putih Bishop C4. Coba. Gimana putih nggak unggul? Punya sepasang gajah. Unggul satu pion. Perwiranya semuanya aktif. Enak banget kan buat putih? Wah, ini strategi yang membingungkan dari Magnus. Benteng ke petak D8, putih mainkan langkah dobrakan B4, hitam Queen ke petak D4. Pertukaran Queen dilakukan, kemudian benteng makan Queen. Nah, kemudian putih benteng ke petak E8, hitam Bishop ke petak C8. Coba tebak langkah yang menarik yang bisa dimainkan oleh putih di posisi ini, guys. Sacrifice Bishop, boom. Raja makan Bishop, kuda ke petak B5. Dapat lagi skak benteng. Raja geser langkah 30 buat hitam. Kuda makan benteng. Hitam makan benteng. Kuda makan kuda. Nah, posisinya berubah lagi nih. Putih sekarang jadi unggul lebih besar. Unggul 2 pion. Hitam kuda E4, ancaman skak. Raja ke petak B2 putih. Hitam A6, putih menjaga pion-pion. Bishop E2. Hitam raja D7, putih kuda E5 skak. Raja naik, diskak lagi. Raja ke petak C7, dorong pion H4. Magnus coba. Belum menyerah, dia lakukan pawn break H5. Levon menjaga struktur pion dengan G5. Ya, penting menjaga pion ini. Kemudian hitam makan pion, putih juga dapat pion. Hitam gajah E6, putih menjaga lagi. Hitam kuda G3, Bishop D3, kuda ke petak H5, kuda ke petak E3. Ancam pion, A5, raja C3. Makan pion, makan lagi. Kemudian kuda F4. Langkah ke-45, raja ke petak D4. Membuat Magnus menyerah. Kenapa menyerah? Ya karena nggak ada peluang lagi Magnus untuk bisa bikin remis. Atau ya menang bahkan. Game pertama ini akhirnya dimenangkan oleh Levon, dan game kedua Magnus gak bisa menang. Akhirnya mereka sepakat untuk remis dan juaranya Levon Aronian. Nih kalau dilanjutin gimana bang? Raja ke petak D6 kan masih bisa nih, tujuan mencegah ke sini. Ya tinggal raja E4, akhirnya kuda mau kemana? Kalau kudanya mundur ke petak G6, didorong terus. Jadi nggak ada kesempatan. Ya di game kedua Magnus coba melakukan serangan ya, dengan permainan endgame-nya. Tapi Levon bermain cukup on fire. Ya, solid. Dan akhirnya bisa menahan remis Magnus dengan endgame
benteng dan kuda. Ini posisinya teman-teman. Tidak ada kesempatan dari Magnus sejak awal karena Levon bermain solid dan dia mengincar hasil remis saja. Karena ini 2 game ya, jadi Magnus harus menang. Ya, Magnus sempat memiliki posisi yang kelihatannya unggul ya, tapi ternyata sulit untuk bisa dimenangkan. Karena Levon bermain sangat on fire. Ya. Nih. Mereka akhirnya sepakat remis di langkah ke 64. Kenapa? Karena rajanya jauh dari pion, sementara pionnya tinggal 2. Ya, udah pasti nggak bisa menang. Berkat kemenangan ini, Levon berhak mengantongi 200.000 US dollar ya. Ya, jadi 100.000 untuk pemenangnya, peringkat 2-nya. Oh, ini Freestyle Chess Grand Slam Tournya ya. Jadi ada hadiah lagi. Ini kalau di total 200.000 US dollar ini setara dengan 3,3 M ya, teman-teman. Coba gimana lagi main catur kayak gini, cuman berapa hari doang. Makanya Magnus kampanyein catur ini. Tapi buat secara keseluruhan dari turnamen Freestyle Chess ini, juaranya tetap Magnus Carlsen guys. Ya, karena Magnus Carlsen yang sering juara di event ini. Nah, cuma kejutan Levon Aronian berhasil menang di seri Afrika ini sangat luar biasa. Apa komentar kalian? Jangan lupa gabung Herald Chess Academy dan jangan lupa juga daftar ke turnamen yang tadi tuh. Turnamen untuk usia dini 11 sampai 14 tahun. Semuanya ya. Ini bekerja sama dengan SMP Islam Al-Azhar BSD dan juga bekerja sama dengan Percasi dari Tangerang Selatan. Jangan lupa gabung guys. Kita ketemu di video berikutnya.